Halo semua, di video ini saya ingin membahas tentang estetika film Jepang, mulai dari ciri khas visual, narasi, karakter, pengaruh budaya, teknik, sampai respon penonton. Film Jepang punya gaya yang khas banget, fokusnya ke detail, emosi, dan makna yang dalam. Berbeda dari film Hollywood yang sering fokus ke aksi dan hiburan cepat, film Jepang lebih mengajak penonton buat merasakan suasana dan memahami emosi secara perlahan. Ciri khas estetika dari ciri visual, film Jepang sering pakai komposisi yang rapi dan seimbang. Banyak dipengaruhi seni tradisional Jepang seperti lukisan, kaligrafi, dan arsitektur. Contohnya, framing simetris, objek ditempatkan dengan presisi. Kadang karakter diletakkan di tengah untuk memberi kesan tenang. Kadang juga ditempatkan di pinggir frame untuk menunjukkan rasa kesepian atau jarak yang emosional. Warna juga punya peran penting. Ada film yang memakai warna natural dan lembut, biasanya dipakai di drama keluarga atau slice of life. Contohnya film kayak Hirokazu Koreeda seperti Shoplifter atau Still Walking. Warna dibuat hangat dan realistis supaya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga film yang memakai warna stylized dan simbolik. Contohnya House atau film-film karya Satoshi Kon dan Studio Ghibli. Warna merah sering dipakai untuk konflik atau bahaya. Warna biru atau abu-abu untuk suasana dingin atau kesendirian. Dari sisi kamera, film Jepang sering memakai kamera statis atau gerakan yang minim. Salah satu teknik paling terkenal adalah tatami shot. Kamera ditempatkan rendah setinggi orang duduk di tatami. Jadi penonton terasa seperti ikut duduk di dalam ruangan yang sama bersama karakter. Teknik ini terkenal dari sutradara Yasujiro Ozu. Gerakan kamera biasanya halus dan tidak agresif. Long shot juga sering dipakai untuk menunjukkan suasana lingkungan dan hubungan karakter dengan tempat di sekitarnya. Selain itu, ada penggunaan long take. Adegan dibiarkan berjalan lama tanpa banyak potongan. Penonton diberi waktu untuk memberikan ekspresi kecil dan suasana. Masuk ke narasi, cerita di film Jepang sering tidak terlalu fokus ke plot yang besar, lebih fokus ke momen kecil dan kehidupan sehari-hari. Alur bisa linear, tapi pacing sengaja dibuat lambat. Tujuannya supaya penonton bisa menikmati suasana dan emosi karakter. Konflik juga tidak selalu eksplisit. Kadang konflik hanya terasa dari diam, gestur kecil, atau percakapan sederhana. Misalnya adegan makan bersama keluarga, secara visual terlihat biasa, tapi sebenarnya ada konflik emosional di dalamnya. Ending sering ambigu atau open ending. Film bisa selesai tanpa jawaban yang pasti. Penonton diminta menafsirkan sendiri makna akhirnya. Hal ini berbeda dengan film Hollywood yang biasanya memberi ending yang jelas. Ada konsep penting dalam film Jepang, yaitu mono no aware. Artinya kesadaran bahwa semua hal itu sementara. Karena itu, banyak film Jepang terasa melankolis. Contohnya hubungan keluarga yang berubah seiring waktu, atau karakter yang harus menerima kehilangan. Kesedihan dalam film Jepang biasanya tidak ditampilkan dengan tangisan berlebihan, tapi lebih tenang dan lembut. Selain itu, ada konsep ma. Ma berarti ruang kosong atau jeda. Dalam film Jepang, keheningan itu penting. Kadang setelah adegan emosional, kamera hanya menampilkan ruang kosong, lorong atau pemandangan alam tanpa dialog. Tujuannya, memberi waktu ke penonton untuk menyerap emosi adegan sebelumnya. Masuk ke karakter. Karakter di film Jepang biasanya realistis dan sederhana, tidak selalu hero yang kuat atau sempurna. Banyak karakter biasa seperti pekerja kantoran, siswa,
ibu rumah tangga atau keluarga yang biasa saja. Karakter juga sering introvert dan menahan emosi. Mereka tidak banyak bicara, tapi emosi terlihat lewat tindakan kecil dan ekspresi wajah. Ada juga konsep anti-hero. Karakter punya kelemahan, rasa takut, dan kegagalan. Fokus utamanya bukan kemenangan yang besar, tapi perjalanan emosional dan perubahan batin. Pengaruh budaya Jepang juga sangat besar. Budaya Jepang menjunjung kesederhanaan dan ketenangan. Ada konsep wabi-sabi, yaitu keindahan alam, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Makanya banyak film Jepang terlihat sederhana. Rumah tua, benda usang, atau ruangan kecil justru terasa indah dan bermakna. Film Jepang juga dipengaruhi seni tradisional seperti Noh dan Kabuki. Pengaruh ini terlihat dari gerakan tubuh karakter yang kadang lambat dan terukur. Ekspresi wajah juga tidak terlalu berlebihan. Dari sisi sejarah, Perang Dunia Kedua punya dampak besar terhadap film Jepang. Banyak film mengangkat tema trauma, kehilangan, dan kehancuran. Contohnya Grave of the Fireflies yang memperlihatkan dampak perang terhadap anak-anak. Selain itu, modernisasi Jepang juga jadi tema penting. Film sering menunjukkan konflik antara tradisi dan kehidupan modern. Sekarang masuk ke gaya penyutraan dan teknik. Sutradara Jepang biasanya punya khas yang kuat. Akira, contohnya Akira Kurosawa, terkenal dengan penggunaan cuaca seperti hujan dan angin untuk memperkuat emosi adegan. Contohnya di film Seven Samurai atau Rashomon. Yasujiro Ozu terkenal dengan kamera yang statis dan takami shot. Sementara Hayao Miyazaki terkenal dengan dunia fantasi yang penuh simbol dan spiritualitas. Dari sisi editing, film Jepang tidak terlalu mengandalkan editing cepat. Potongan gambar dibuat halus dan tenang. Ada juga teknik pillow shot. Ini shot benda atau lingkungan sekitar seperti kabel listrik, kereta lewat, hujan, atau lorong kosong di antara adegan. Fungsinya memberi jeda emosional untuk menonton. Musik juga digunakan secara minimal, kadang hanya muncul di momen tertentu, supaya emosi lebih terasa. Suara alami, seperti hujan, angin, atau langkah kaki juga sering dipakai untuk membangun suasana realistis. Masuk ke mise en scene. Lighting biasanya natural dan lembut. Setting menggunakan lokasi yang nyata atau ruang sederhana. Properti seperti pintu pintu bergeser, tatami, sepeda, atau benda sehari-hari sering punya makna yang simbolik. Perubahan musim juga penting. Musim musim semi bisa melambangkan harapan yang baru. Musim gugur melambangkan kehilangan atau perubahan. Sekarang masuk ke tujuan estetika. Film Jepang tidak hanya dibuat untuk hiburan. Tujuan utamanya seringkali refleksi dan pengalaman emosional. Penonton diajak merenung tentang kehidupan, hubungan keluarga, kehilangan, dan waktu. Ada juga unsur spiritualitas. Beberapa film menunjukkan hubungan manusia dengan alam atau dunia spiritual. Contohnya film Spirited Away yang membahas identitas dan perubahan hidup melalui dunia fantasi. Film Jepang juga sering menjadi kritik sosial. Contohnya tentang tekanan kerja, isolasi sosial, dan perubahan budaya modern. Realisme juga jadi tujuan yang penting. Kehidupan ditampilkan apa adanya tanpa dramatisasi yang berlebihan. Terakhir, respon penonton. Penonton lokal Jepang biasanya lebih mudah memahami makna, budaya, dan simbol yang digunakan. Mereka terbiasa dengan pacing yang lambat dan konsep keheningan. Penonton Penonton global punya respon yang beragam. Banyak yang mengagumi visual, kedalaman emosi, dan atmosfer film Jepang. Film Jepang juga sering menang di festival internasional dan punya pengaruh besar terhadap sinema dunia. Tapi bagi sebagian penonton umum, film Jepang bisa terasa terlalu lambat atau membingungkan karena ending yang terlalu ambigu. Dari sisi lintas budaya, tema universal seperti keluarga, cinta, kehilangan, dan pencarian jati diri tetap mudah dipahami oleh semua orang.
walaupun ada beberapa konsep budaya yang mungkin sulit dimengerti, visual dan emosi dalam film Jepang tetap bisa dirasakan secara universal. Itu pembahasan tentang estetika film Jepang. Terima kasih sudah menonton.